gitu ya. Ada anak panteisme, silakan anak panteisme. Halo, shalom, Pak Pastor. Shalom anak panteisme. Ya, izin makanya Pak. Boleh. MQ apa MG nih? MQ. Shalom, Pak Paul. Shalom, MQ. Apa kabar, Pak? Luar biasa. Saya juga lagi makan, Pak, sebenarnya. Tadi Bapak katanya nggak ada yang... Jadi saya masuk aja. Masuk aja nggak apa-apa. Aku Ya. soalnya jarang live ya, jadi kita ini lagi ya. Kalau saya kan bisa nemanin Bapak terus. Di dalam atau di luar. Luar biasa. Iya. Saya pemantau aja, Pak. Temanya apa nih, Pak? Al-Quran versus Science. Al-Quran dan sains. Kalau saya nggak mau bicara panjang lebar mengenai hal agama, Pak. Kenapa? Karena Apa menurut yang kamu saya... pikirkan? Ntar saya matiin YouTube saya dulu, Pak. Kencing onta pun ini ya, kencing onta pun dipercaya sebagai sains ya. Betul ini. Itulah sains di dalam Al-Quran. Itu backgroundnya ribut banget nih kamu nih, MQ. Ah udah bagus, sudah sepi. Ya, Pak Paul. Backgroundnya itu YouTube-nya nyala tuh, ribet. YouTube saya nyala. Nah itu belakangnya kamu ada suara-suara itu. Oh, itu suara TV, Pak Paul. Sini bisa nggak? Soalnya berisik. Ya, Andre sehat semua. Mau-maunya ente dicemuskan oleh Paulus. Emang salahnya Paulus apa nih? Bingung ya sama si CPT ini ya. Orang mau nyalain Paulus, kenapa orang Islam benci banget dengan Paulus ya? Paulus itu salah apa sama orang Islam ya? Nggak tahu, Pak Paul. Heran ya, orang Islam ini benci banget sama Paulus. Membongkar nabi palsunya, iya, karena Paulus membongkar nabi palsu. Ya, makanya orang kok sama Paulus kok orang Islam itu takut sekali ya. Shalom, Pak Paul. Shalom Raja. Ya, shalom. Mau nanya, Pak Paul, izin. Iya Raja. Itu dengan pergantian presiden nih, kekristenan bagaimana nih di Indonesia menurut pandangan Pak Paul? Apa tidak berubah atau sama yang itu?
Kalau yang masalah politik itu nanti di show jam 9. Oh, oke. Kalau masalah politik supaya kita kalau nanti kecampur nanti. ini Oke, suaranya baik. menggema Ini suaranya menggema kamu itu pakai ini ya, pakai speaker ya. pakai speaker ya. Loudspeaker. Standby deh. Suaranya ya standby, suaranya double ya. Karena ini katanya GPT ya, ini kamu di add juga nggak bisa ya, karena kamu hanya berani di bawah ngomongnya. Paulus katanya GPT ini ya, GPT ya. Paulus menyuruh menyembah Yesus, sedangkan Yesus sendiri nyuruh umatnya menyembah Allah. Ya, satu, Yesus tidak pernah menyembah Allah. Dua, Paulus tidak pernah kamu disuruh menyembah Yesus. Anda pernah ketemu nggak ayatnya disuruh menyembah Yesus sama Paulus? Ya. Ini orang Islam ini suka fitnah ya, saudara ya. Pernah nggak, saudara? Pernah baca nggak ayatnya Paulus menyuruh kita menyembah Yesus? Ada nggak ayatnya, saudara? Paulus memerintahkan kepada para murid untuk menyembah Yesus. Ayatnya ada kok, di mana? Ya. Ayatnya di mana ada? Nggak ada ya, karena fitnahan orang Islam itu ya itu tadi, karena orang buta huruf katanya itulah sains ya. Muhammad itu kan katanya ya kan. Nah, Muhammad itu katanya orang buta huruf nggak lihat sendiri, nggak baca sendiri. Sekarang si GPT tanya ayatnya di mana Paulus menyuruh kita menyembah Yesus, ya kan? Nggak akan ketemu ya. Aduh, Islam. Jadi kalau Anda ditanya ya, kenapa kamu benci Paulus sih? Karena disuruh menyembah Yesus. Mana ada ayatnya? Ya. Adanya di Al-Injil ayat 6. Aduh, jarene kulake jarene hasilnya pokoke, akhirnya ngacengan. Iya kan? Orang Islam itu kan kulaknya jarene hasilnya pokoknya akhirnya ngacengan kan. Gepetong. Entah guys, saya tunjukkan. Aduh, kenyataan gundulmu peyang. Kamu ini dokter teologi, kamu tanya Alkitab aja semua. Aduh, bilangin nggak percaya, gepetong. Aduh, kebanyakan ngarang lu, gepetong lu. Gepetong. Nggak berani, nggak punya nyali dia naik. Ya, di add juga nggak bisa. Turun celana, turun ayat, Hafa, betul. Turun celana, turun ayat si Muhammad itu ya. Gepetong. Ngikutin ajarannya penipu ya. Suma ya dari nipu lagi, dapat tipuan dari Muhammad juga si Suma, dapat ilmunya dari Raja Hoax Muhammad ya. Kagak baca, kagak lihat, ngarang aja, ngomong asal rocos aja si Muhammad. Itulah sains di dalam Al-Quran. Orang rocos, orang mabuk dianggap nabi, ya kan? Gepetong. Katanya Paulus mengajarkan makan babi, ya kan? Yesus tidak makan babi, Paulus makan babi. Siapa bilang Paulus makan babi? Mana ada ayatnya Paulus makan babi? Gila ya. Terus ada yang bilang, katanya Yesus
tidak minum anggur. Paulus minum anggur, Yesus minum anggur ya. Jelas Yesus minum anggur. Orang Yahudi itu minum anggur. Ya, anggur itu dosa. Siapa bilang anggur itu dosa? Mabuk anggur itu tidak boleh. Minum anggur boleh. Ya itu ya, Anda lihat ajaran-ajarannya ini orang-orang Islam ini kan fitnah-fitnah Paulus kan. Luar biasa orang-orang Islam ini ya. Kayak Petong lagi pusing sekarang, lagi galau nyari ayatnya nggak ketemu ya. Paulus menyuruh menyembah Yesus. Lukas 4 nomor 8. Mana ada Lukas 4 nomor 8 Paulus di situ? Goblok juga nih si Gepetong nih. Aduh, Gepetong, mana ada Paulus di dalam kitab Lukas? Aduh, Gepetong, kamu belajar sama siapa sih? Kamu belajar sama orang buta huruf sih? Aduh. Gepetong, kamu minum Jonta dulu supaya pinter. Lukas 4 ayat 8 perkataannya Paulus. Gepetong, lagi mabuk kencing onta kamu. Ya, mabuk anggur itu ada obatnya. Kalau mabuk kencing onta itu nggak ada obatnya, saudara ya, tolol. Gila nih orang Islam ini. Gepetong naik aja Gepetong. Kamu di-invite nggak bisa soalnya kamu. Saya minum kopi cappuccino ya. Terima kasih Anton. Dihajar semua orang-orang Islam pada kapok ya. Ya, Andi Lau, silakan bicara dulu. Ada pertanyaan lagi nggak, Andi Lau? Ayo, Andi, mumpung sepi, boleh nanya-nanya, Andi. Andi Lau mana nih, Andi Lau? Ya, itu Bang Nabi, saya mau tanya itu perang naga di surga Kristen itu gimana ceritanya? Ya, jadi kemarin si Bang Jack itu kurang pas neranginnya ya. Ya kan jadi begini. Di Wahyu itu kan penglihatannya Yohanes. Ada perang naga di surga. Itu terjadinya itu di masa lampau, zaman sebelum ada manusia diciptakan. Lalu naga itu yang mewakili simbol dari iblis. Ya. Naga itu kan ular tua itu, yaitu si iblis katanya Wahyu 20 kan. Naga ular tua yaitu iblis. Dilempar ke bumi. Disebut lagi kan dalam Wahyu 7 juga dalam Wahyu 12 juga disebutkan lagi Wahyu 12 ayat 7 kalau nggak salah ya. Naga ular tua yang disebut iblis. Dilempar ke bumi. Itu dulu terjadinya sebelum terjadi ada penciptaan manusia. Ya. Itu Manilau. Makanya dalam bentuk ininya apa? Past tense. Ya, bentuk ceritanya adalah past tense. Past tense itu artinya terjadi auris ya, terjadi sekali di masa lampau. Itu Andilau. Itu Andilau. Apakah nanti akan terjadi lagi? Enggak, kan sudah. Anak ular tua itu sudah ada di bumi. Kan dilempar ke bumi kan? Sudah ada di bumi. Jadi nggak akan terjadi lagi. Auris itu terjadi sekali di dalam sebuah peristiwa, hanya sekali saja. Ya, Anilau. Ya Bang Nabi, saya mau tanya lagi. Itu kok di agama Islam ada setan beragama Islam, setan kafir. Itu ceritanya gimana tuh Bang? Ceritanya Pak Paulus. Karena Islam itu adalah agamanya setan sebetulnya. Sebetulnya Islam itu adalah agamanya setan.
Ya, ketika Muhammad ketemu malaikat di dalam gua dicekek, ya, di dalam 2 Petrus 2 ayat 4 ya, jelas sekali ya, malaikat-malaikat yang di dalam gua. Lalu di dalam 1 Korintus 10 dikatakan sorry ya, 2 Korintus 10. Ya, malaikat-malaikat ya yang di dalam gua itu, dalam 2 Korintus disebutkan bahwa iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Ya, itu yang ditemui oleh Muhammad. Iblis yang menjadi malaikat terang yang mencekek. Lihat ya di Alkitab, nggak ada malaikat mencekek para nabi, nggak pernah ada kejadian malaikat mencekek para nabi, nggak pernah ada. Ya, cuman Muhammad aja dicekek sama malaikat tuh. Karena memang itu agamanya setan, Islam itu. Ya, itu adilau. Terus ada yang nanya lagi, Andilau. Kalau gitu yang ditemui Paulus itu jangan-jangan bukan Yesus tapi iblis. Bukan, karena iblis tidak bisa menyamar menjadi Yesus. Tidak pernah ada ceritanya iblis menyamar menjadi Yesus. Karena apa? Karena orang mengusir iblis dengan nama Yesus. Ya kan? Orang mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya kan? Nah sekarang kalau iblisnya menyamar jadi Yesus. Terus kita pilih Yesus, iblis kan pergi. Tahu nggak? Itu logikanya. Ya. Nah, iblis menyamar menjadi Yesus, lalu dipanggil Yesus. Iblis takut sama nama Yesus, dia pasti pergi. Iblis tidak pernah menyamar menjadi Yesus. Iblis nyamarnya menjadi malaikat. Gitu, ya. Itu cara menjelaskannya kepada orang Islam. Jadi tidak mungkin orang iblis itu bisa menyamar menjadi Yesus. Tapi iblis menyamar menjadi malaikat terang yang mencekik Muhammad di dalam gua Hiro itu ya. Nah, jadi Islam itu memang agama iblis. Makanya lihat ya, Islam dimanapun ya, Islam itu selalu menumpahkan darah. Ya, haus darah, tumbal. Itu ya. Ini MPP ini silakan. Ini ada MPP, silakan MPP. Salam Pak, salam. Salam, oh MPP Pak Putih. Apa kabar Pak Putih? Sehat Pak. Sorry kemarin itu saya masuk ketiduran, aduh. Tidur. Panggil-panggil. Iya. Dipanggil-panggil suruh doa hilang. Iya, maaf Pak. Udah Pak Putih ke Belanda saja, cari suaka di sini Pak. Nanti Iya, kita Pak, lagi atur. garap Eropa atur. sama-sama. Kita Iya, sudah Pak. punya gedung, udah punya kantor, tiap hari bisa ngantor Pak Putih di sini. Ya Pak, lagi atur ini beberapa yang harus dilepas ke orang Pak. Tanggung jawab kebun Pak. Betul Tanggung ya, jawab iya kebun. betul ya, karena ada betul tanggung jawab kebun, proyek-proyek itu ya. Sudah dimulai sejak 2017 kan sayang Pak. Iya. Hai, guten Udah pernah panen lagi ya, udah berapa kali panen. Guten Tag Darius, wie geht's dir? Ini alpukat bagus banget Pak. Rata-rata 1,5 kilo sampai 2 kilo sekarang. Lagi panen lagi. GPT, kamu cari perkataannya Paulus di Lukas, mana ada Gepetong? Aduh, Gepetong ini muridnya Muhammad ini. Nabi buta huruf. Kamu cari kata Paulus di Lukas, kalau ada saya kasih kamu tuh ya 1 miliar rupiah kalau kamu bisa menemukan kata Paulus di dalam Injil Lukas itu. Lukas Orang Gepetong suka nipu nih kamu nih kayak nabinya nih. Nggak nabinya, nggak ustadznya, suka nipu semua nih. Salam, Abang sayang, apa kabar abang sayang? kabar baik. Salam, Pak Paul. Shalom. Tadi itu ada orang Islam katanya Paulus menyuruh kita menyembah Yesus. Saya bilang ayatnya di mana Paulus menyuruh kita menyembah Yesus? Nggak ada ya. Sebelum Paulus saja sudah ada orang pengikut Kristus, gimana sih? Iya, bahkan Paulus sendiri dalam surah-surah itu tidak pernah menyuruh menyembah Yesus loh. Tidak. Ya.
Ya, yang dia tulis tidak pernah ada loh. Ini asal kutip aja nih. Mm-mm. Oh, aku mau nanya ya. Ya, abang sayang, boleh. Mohon maaf ya. Oh, aku pernah naik ke room Islam ya, sama si Suma satu room. Datanglah dia bilang, oh Kristen salib itu simbol Dewa Molok, itu pertama. Terus dia kutip lagi di kitab Yeremia tentang dewa-dewa itu. Setelah itu dia framing bilang, oh Kristen penjemaah Dewa Molok, buktinya salib itu lambang Dewa Molok katanya. Bagaimana itu penjelasannya, mohon maaf. Salib itu bukan simbol Dewa Molok. Salib itu dari huruf Taf. Ya. Huruf Taf itu huruf terakhir di dalam Alkitab, di dalam abjad Ibrani, ya kan? Dari Alef sampai Taf. Huruf Taf itu simbol itu salib. Persis salib, ya. Iya, betul. Vertikal horizontal. Iya, betul. Huruf Taf itu. Artinya apa huruf Taf itu? Satu huruf Taf itu artinya adalah covenant, perjanjian. Jadi Yesus itu adalah Taf. Dari Alef sampai Taf. Adalah perjanjian yang terakhir. Covenant. Mantap kali ya. Sempurna banget ya. Iya. Sempurna banget. Iya, jadi bukan dari Molok. Makanya menggunakan salib. Kenapa disalib? Kenapa Yesus disalib? Karena itu adalah perjanjian. Makanya waktu ular tembaga itu, Nehustan, itu ada patung Nehustan itu, di Israel itu ada patung Nehustan ya. Replikanya ya, dibikin replikanya. Itu bentuknya huruf Taf. Ya, karena Nehustan itu dari kata nehas, ular, ditambah kata tembaga, ya kan? Ya kan? Nehustan, nehas Taf. Ya, ular tembaga, ular dan tembaga. Nehustan. Nah, ular tembaga itu bentuknya salib. Artinya apa? Itu artinya adalah sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, maka anak manusia ditinggikan. Itu tadi, kata Nehustan itu jumlahnya sama dengan kata Mesias. Nah, iblis itu mencoba mengkopi Mesias, tetapi nggak bisa. Ya, makanya dibikin ular tembaga itu. Ular tembaga perjanjian, ya perjanjian. Ingat perjanjian ular, ya kan? Ular tembaga kan Taf Nehustan, perjanjian ular. Perjanjian dengan ular yang mana? Kembali ke Adam dan Hawa, Kejadian 3 ayat 15. Itu maksudnya, ya. Itu kata salib itu ya. Kalau orang mengerti tentang Kabalah, dia akan mengerti kenapa harus pakai Nehustan. Karena itu simbol Mesias. Ya, si Suma mana ngerti yang begituan. Iya, kutip lagi di kitab Yeremia. Kan gini loh, orang-orang Islam ini ya, yang satpam merasa lebih pintar daripada yang profesor doktor kayak saya, sementara yang menteri-menterinya jadi goblok kayak Muhammad, buta huruf. Ingat yang Menteri Kesehatan itu cium tangannya Ki Bagus apa itu yang di Lombok itu, yang menggandakan uang? Iya. Itulah orang Islam, biar udah menteri juga goblok. Karena buta huruf zamannya Untung itu, kolonel Untung. Pokoknya pangkat tertinggi hanya kolonel saja. Ya kan, kolonel Untung kan dulu begitu kan. Yang jenderal turun semua. Itu sama Muhammad itu. Pangkat tertinggi pokoknya buta huruf Muhammad, yang lain turun semua. Botolnya botol komplit, Pak, seperti jamu komplit. Botolnya botol komplit itu. Botolnya komplit. Unlimited, Pak Putri. Unlimited. Itu benar ya. Kenapa ya? orang Islam itu ya, tololnya itu unlimited, nggak pakai kuota loh. Dia sudah profesor itu unlimited ya, kayak si Amin Rais itu ya. Unlimited loh tololnya loh. Unlimited. Terus ada rektornya Universitas Muhammadiyah yang bilang katanya Jokowi itu dijaga sama jin. Kan goblok kan jin masih percaya nih begini sama jin-jin. Udah hilang akal semua. Terus aku tanya sama dia, kalau kau bilang oh salib itu simbol dewa, aku balik nanya sama kamu,
kenapa ada gambar bintang dan bulan di atas masjid, mau kau jelasin. Dia bilang itu menandakan apa? Oh, agama langit katanya. Aku bilang mana ayatnya? Jadi bulan dan bintang itu adalah lambangnya si Raja Nabonidus. Di dalam stela Nabonidus, ya di Berlin itu, saya udah ke Museum Insel Berlin ya. Stela Nabonidus itu ada gambarnya bulan dan bintang. Sebentar ya, saya tunjukkan ya. Bisa kelihatan ya. Ini saya tunjukkan ya. Spirit of Babel. Iya. Nah, ini ya. Saya tunjukkan ya. Jadi bulan dan bintang itu adalah lambangnya Sin, Nana, dan Istar ya. Ini dalam ini saya ya. Ini saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan flip kamera. Anda lihat itu. Tuh ya. Udah Tuh, lewat. kelihatan nggak tuh? Ya, Ini kelihatan nggak tuh? Ada bulan sabit itu ya. iya Pak. Bulan sabit, ya kan? Ya. Nah itu adalah ini stela Nabonidus ini ya. Nah ini ada bulan sabit dan bintang. Itu ya, lebih gede lagi tuh. Ya. Ya. Inilah bulan sabit itu hilal, ya. Itulah dewa Sin, Hilal. dewa Nana, ya. Itulah dewa Sin, dewa Aku Nana. minta ayatnya. Enggak, minta nanti dulu ayatnya sebentar. mana? Jadi Oh, ayatnya ini di nanti dulu abang Ya, sayang, sebentar ya, dulu. biar Itu tunjukin. memang itu ya orang Islam ya tiap bulan Ramadan nungguin apa? Nunggu Lailatul hilal. Qadar. Halal. Lailatul Qadar. Itu ada ayatnya di Al-Qur'an bulan sabit itu. Tapi penjelasannya bukan agama langit, bukan. Orang Islam nunggu hilal. Hilal itu bulan sabit. Bulan sabit. Hilal itu di dalam Iya, dia bilang Alkitab. agama langit, Pak. Iya, tapi Mohon maaf, itu Pak. bukan agama langit. Itu yang namanya Saya minta hilal. ayatnya. Kamu kok jadi debat sama saya? Kamu kan lagi nanya, saya Mohon lagi maaf. ngajarin Minta kamu. maaf. Nah, iya nanti dulu, kamu dengerin dulu, ya. Sebentar, ini saya lagi, saya mesti, oke. Ya. Di dalam Yesaya 14 ayat 12, ya, itu ada kata hilal, Ibnu Sakhar. Hilal itu bulan sabit, Sakhar itu bulan, ya, bulan penanggalan loh. Nah, hilal itu yang ditunggu di Lailatul Qadar itu. Hilal bin Sakhar itu adalah iblis. Ya, itu setan itu. Jadi tiap kali Ramadan mereka nunggu setan. Mereka tuh puasa nungguin setan. Itu memang agama setan, Islam itu. Itu yang benar, Lailatul Qadar itu. Tadi buktinya dari ayatnya mereka, Lailatul Qadar itu nunggu hilal. Ya, nah itu ayatnya ada di Yesaya 14 ayat 12. Itulah hilal bin Sakhar yang dipecahkan ke bumi tadi, yang pertama nanya Andi Lau tadi, perang naga, naganya kalah dihancurkan ke bumi. Hilal bin Sakhar itu dihancurkan ke bumi. Yesaya 14 ayat 12. Penguasa alam kubur. Mereka itu memang penguasa alam kubur, ya, setan itu kan. Nah, makanya mereka bangga dengan alam kubur. Muhammad nanti lolos, nggak disiksa sama setan, ya karena itu memang agama dari alam kubur setan itu, ya kan. Makanya ceritanya kan tentang kuburan terus kan. Ya. Jin, setan, jinnya jadi Islam. Kalimat lainnya kan malam 1000 bintang, malam pengampunan itu. Kalau orang bisa dapat malam Lailatul Qadar. Pohon aja nunduk, katanya pohon aja nunduk. Semua yang ada di dunia nunduk. Tapi sampai hari ini belum ada satu orang pun bisa menyaksikan itu. Mau dia alim, mau ulama dari seluruh dunia, belum ada kesaksian. Ada orang yang pernah menikmati malam Lailatul Qadar itu. Karena kalau mereka berani bersaksi, yang ditemukan itu bukan Allah yang Maha Benar. Ya Halal bin Sakhar itu yang ditemuin. Kaget mereka kan.
Nah, itu ayatnya ya, itu ada ya, surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 tadi yang Pak Putih bilang itu ya. Kami menurunkannya pada Lailatul Qadar, ya. Apakah Lailatul Qadar itu, ya kan? Nah, ini ya, ini saya bacain ya. Ini tadi Pak Putih ngomong tadi itu barusan itu. Kalau Pak Putih kan memang dulunya dari sana kan. Ini ya, saya tunjukkan nih. Lihat ya. Itu ya. Surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 ya. Sesungguhnya kami menurunkan ayat Quran itu ya pada Lailatul Qadar. Ya kan? Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan tadi yang Pak Putih ngomong. Ya, terus pada malam itu turun para malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mengatur semua urusan. Ya, sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Malaikat Artinya, itu maknanya malam bintang, itu Pak. Malaikat itu maknanya bintang. Iya, para bintang tadi yang Lailatul Qadar itu yang bulan sabit sama bintang itu, ya kan? Iya, sepakat, Pak. Cairlah Lailatul Qadar pada malam ganjil 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya, itulah Lailatul Qadar, itulah bulan sabit tadi yang ada di dalam tadi ya videonya tadi ya. Ya. Iya. Ini tadi. Bulan bintang. Ini kan bulan dan bintang. Ya, bulan dan bintangnya itu ya. Nah, sebentar nanti ada lagi nih. Saya tunjukkan. Nah, ini nih. Sebentar ya. Nah, itu ya. Itu. Itu kan bentuknya kan itu kan. Ini dari zamannya Seleucid ini. Iya, Nah, terus ini nih. Nah, itu ya. Lihat itu. Lihat itu. Menunggu Belzebul. Bulan sabit sama bintang itu. Ya kan? Ini Nabonidus, Stella Nabonidus ini. Iya. Yang menyembah dewa bulan sabit. Jadi itulah dewanya orang Islam, Hubal, dewa bulan sabit yang punya alat manat Usa itu. Hubal itu kan dewa bulan sabit. Di dalam bahasa Arab, dalam bahasa Babelnya ya dewa Sin, dewa Nana. Itulah Lailatul Qadar itu, malam malaikat datang sama tadi ya, bulan sabit itu ya. Ya. Itu ya. Oh, begitu. Jadi yang Suma ngomong itu, kalau yang Suma ngomong tadi ayatnya ada di Al-Qadar 1 sampai 5 itu tadi. Tapi ada keterangannya. Lailatul Qadar dalam agama langitnya mereka itu agama setannya di dalam Yudaisme. Makanya setelah pertemuan bagi Nabi Yesaya. Setelah pertemuan Atifak kuno tahun 2000, semua bulan sabit di atas gereja bawang turun semua. Turun Copot. semua, malu mereka. Malu mereka. Copot, iya. Artifak. Ikutin ya. Jadi saudara, setelah itu kan sekarang dicopotin semua kan bulan sabit di atasnya masjid-masjid itu kan. Nah, Iya, itu gereja. waktu orang-orang orang-orang Islam itu menghancurkan semua artefak yang ada di Irak, yang ada di Baghdad. Persis. Karena memang Islam kan asalnya dari sana. Nah, Persis, Pak. untung tahun 1868 ya, 1868 orang Jerman datang diangkut semua itu buktinya itu ke Berlin. Jadi sekarang Islam nggak punya peradaban, nggak punya arkeologinya ada di Berlin semua. Namanya Museum Insel. Ya, tadi ya videonya saya bikin tadi. Saya bikin Museum Insel Berlin itu. Tujuan utama mereka sebenarnya ingin membuktikan bahwa Mekah itu sudah ada di abad ke-7. Jadi bukti-bukti Iya. artefak itu di Iran mereka mau hilangkan. Makanya di awal 2000 begitu ditemukan banyak artefak tentang bulan sabit ini, mereka malu. Langsung berubah dari bulan sabit menjadi alif lam lam ha. Ini menarik sebenarnya ya. Makanya Iran ini kita nggak ngerti juga ini ya. Kenapa sampai sebegitunya ya. Dan hari-hari ini kan orang makin mendapat bukti histori bahwa Mekah itu memang tidak ada peradaban di abad ke-7. Tidak ada peradaban. Gurun pasir. Air aja nggak ada. Nggak ada. Baru ada abad ke-9.
Sepakat Pak, sepakat. Entah itu baru ada 800 lebih ya, pokoknya 800 sekian ya, abad ke-9 namanya kan. Iya. Itu benar-benar histori dan arkeologi ya, saudara ya, yang kita ngomong tadi itu. Itu saya bukunya kemarin sudah saya tunjukkan, bukunya Dan Gibson ya. Saya punya bukunya Quranic Geography, itu Anda beli di Amazon itu ya, harganya $40 ya, Quranic $40. Saya beli enggak, harganya lebih kok, bukan $40 ya, saya beli itu berapa ya, lumayan $200 kalau nggak salah ya, Quranic Geography itu ya, lumayan ya, saya beli di Amazon itu ya. Itu penelitian arkeologi benar, jadi nggak ada tuh, semua background yang diceritakan sama Muhammad itu ada di Nabatean, ada di Petra, ya di Petra Nabatean, ya sama di Baghdad. Bahkan Ka'bah itu dari mana? Dari Iran. Itu budaya Persia, ya. Naskim Rostam itu kan. Jauh sekali jaraknya sama Mekah sekarang. Itu kuburannya Darius, ya. Ka'bah itu Ya. kuburannya Raja Darius, Raja siapa lagi itu? Raja Darius, Raja Kores. Jadi bukan kuburannya Ibrahim. Dengan kuburannya Darius ini. Ka'bah itu kuburannya Darius, saudara ya. Bukan kuburannya Ibrahim. Darius. Tapi bukan Ka'bah yang di Mekah, bukan ya. Artinya di Iran. Di Iran itu ada namanya Naskim Rostam itu ya. Itu kuburannya Ya. raja, kuburannya itu memang kuburan. Ka'bah itu adalah kuburan. Jadi Anda itu memang nggak akan jauh-jauh dari kuburan orang Islam itu, penyembahan kuburan, siksa kubur lah, cerita kubur lah, asap kubur, apa segala macam, cerita kuntilanak, genderuwo, semuanya dari kuburan-kuburan itu. Ya kan? Penyembahan Beranak dalam kubur. sebenarnya Anda sedang menyembah kuburan itu. Anda sedang menyembah kuburan kalau jadi Islam itu. Karena setan itu ada di kuburan kan, ada di dalam dunia orang mati kan. Makanya mereka juga kuburan ya. Dari penampilannya penampilannya tuh menekankan penampilan. Ini Katanya kuburan. Willy bininya galak nih. Willy galak. Makanya kalau kuburan orang seberang itu kan serem. Di ekuivalent dengan apa setan, iblis, kuntilanak, beranak dalam kubur, macam-macam yang parah-parah. Tapi coba mau kuburan orang Buddha, orang Kristen atau agama lain mana ada masalah. Santai. Oh iya ya, ketahuan Serem ya. juga ya. Ini Willy, silakan bicara Willy. Boleh ngomong. Kita. Napa Anok? Ya udah, Darius. Ya, ini di Lukas 6 ayat 40 ya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang lebih tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Kalau guru kita kan Yesus, jadi orang-orang Kristen makanya pintar-pintar ya. Kalau gurunya orang Islam itu kan sebenarnya Muhammad istilahnya ya. Tidak jauh dari nggak bisa baca tulis, bodoh, merampok, membinasakan, memperkosa, gitu kan? Tidak jauh dari seorang gurunya. Jadi sebenarnya Alkitab Lukas 6:40 itu digenapi ya. Ya memang orang Islam itu memang begitu, nggak akan lebih. Tidak akan lebih dari seorang gurunya ya, itu Muhammad itu. Karakternya itu. Ada agama bingung, sejarah bingung, nabinya bingung, umatnya bingung. Itu memang agama setan itu, Islam itu. Iya. Agama iblis, setan itu, ya kan? Ya. Inspirasi. Lanjut lagi sampai tadi, iya nih. Andi Lau lagi, boleh Andi Lau. Andi Lau tanya lagi boleh. Host, saya mau tanya. Ya. Itu kok sekarang kulkas ada label halal ya? Gimana tuh ceritanya, host? Ya besok nanti Alexis sama Kalijodo juga dilabelin halal. Memang begitu rencananya, nanti Alexis sama Kalijodo pelan-pelan dulu kan.
kulkas label halal, terus supermarket walaupun jualan babi juga harus pakai label halal. Semua produk babi pun nanti akan dilabelin halal. Termasuk yang di Kalijodo sama di Alexis akan dilabelin halal, semua ditato tuh halal gitu kan. Itu di labia mayoranya tuh loh, nanti mau sama di susunya ditato halal itu loh nanti. Kulkas label halal isinya daging babi. Oh ya, ide yang baik ya. Saya mau beli stiker halal yang gede mau tak tempel di kulkas saya. Halal. Nggak nyolong maksudnya. Halal nggak nyolong. Beli daging babi semua isinya tapi nggak nyolong. Ada aja. Kata halal ini bahasa Arab ya Pak? Halal ini bahasa Arab kali ya. Halal. Iya. Tapi ada bahasa Arab yang nggak ada artinya. Makanya apa-apa di label halal. Kenapa Halal bin Indonesia halal itu ini? nggak ada artinya. Coba tanya tuh sama orang Arab. Apa arti halal bin halal? Cuma kata haram ya. Kalau haram artinya apa haram? Haram kan artinya dilarang kan. Kalau Masjidil Haram kan kamu kan nggak boleh masuk masjid kan sebenarnya kan. Iya. Kan itu memang tempatnya setan kan Masjidil Haram itu kan. Masjid yang diharamkan kan, tempatnya setan. Kamu nggak boleh masuk sebetulnya. Apa-apa aja kata halal. Emangnya apa sih pentingnya halal itu? Kok Indonesia Penting. bahasa itu? Penting. Karena si Ma'ruf Amin kepengen nyapu di Alexis nggak bisa karena nggak ada stempel halalnya. Jadi pelan-pelan dia, kulkas dulu, habis kulkas supermarket kan. Sekarang kan supermarket udah nih, walaupun jual babi tetap harus halal. Restoran, walaupun restoran mie babi, kamu harus tulisin halal tuh. Restoran juga harus ya dihalal, harus disertifikasi halal, walaupun kamu jualan babi, harus sertifikasi halal. Terus ya nanti sebentar lagi Kalijodo sama Alexis, karena si Ma'ruf Amin tujuannya mau ke sana. Dia sudah tahu kan, dia mau nyoba dulu, mau nyoba bidadari di surga enak nggak? Kalau nggak enak ternyata dia menjadi Kristen. Lanjut. Berarti kita di sini Indonesia kok bergantung pada kata halal. Karena kan kita ini hidup ada teman bergantung. kita di Belanda nih, ada teman kita Belanda si Sera lagi ketawa-ketawa nih. Dibilangin Alexis halal, dilabelin halal, ketawa dia nih si Sera ini. Kita ini punya pendengar setia yang kalau saya nggak live TikTok langsung sakit dia di Belanda. Kalau nggak live langsung sakit dia katanya. Aduh, ada aja. Oke, lanjut. Ini Pak Putih ada tausiah baru nggak nih Pak Putih nih? Ada tausiah baru nggak nih Pak Putih? Sebenarnya begini Nih, Pak. saya besarin ya. Nampak kamera ya, Pak Putih nampak kamera ya. Saya besarin ya. Oke, saya keluar dulu Ya, ya. Oh ya, oke. Nah, ini ada yang masuk nih, ngopi rohani. Host, Ya, saya mau Andi. tanya, host. Saya mau tanya itu katanya Ya. kita Barabas ya. Tuhan Yesus menikah itu ceritanya gimana tuh, host? Nggak Apa itu? ada, di kitab Barnabas pun nggak ada Tuhan Yesus menikah. Nggak ada. Bahkan di Al-Quran aja tidak disebutkan Yesus menikah. Ya kan? Apokrifa itu kayaknya ya. Bahkan di dalam Al-Quran saja tidak disebutkan Yesus menikah. Kitab apokrif itu mungkin 1928 ya. Ya nggak ada itu pokoknya di Al-Quran saja tidak disebutkan Yesus menikah. Jadi kalau mereka berkata Yesus menikah berarti mereka mengingari Al-Qurannya sendiri. Ya kan? Gampang kan? Berarti mereka lebih percaya sama kitab yang lain daripada sama Al-Quran. Di dalam Al-Quran aja Yesus sudah menikah.
Ya Berarti nih, kita Rohani ngopi bilang Rohani, pakai silakan. Ngopi Rohani, malam, silakan. malam, malam Halo, host, selamat malam teman-teman. malam ngopi. Ya, izin menambahkan gini, teman-teman, sejarah gereja itu akademik kok. Kami membuka ada kitab-kitab apokrif yang menyebutkan, menceritakan Yesus yang lain. Nah, kalian kan ambil dari situ. Misalnya, Yesus diserupakan itu di Injil Barnabas. Kami bilang itu udah salah. Kalian kan yang ambil, ya kan? Itu terbuka loh, masih bisa diakses sampai sekarang. Injil Barnabas, Injil Filipus, Injil Maria Magdalena, Injil Infancy of Gospel. Artinya itu sumber-sumber yang salah yang kalian ambil menjadi bagian dari kitab suci kalian. Nah, kalau kalian nggak suka, gini deh patokannya gini. Uang palsu itu pasti datang setelah uang asli. Meskipun uang palsu mungkin tampilan warnanya, bentuk dan ininya lebih bagus, tapi itu tidak menjadikan uang palsu itu menjadi legal. Paham ya? Itu pasti keluarnya setelah uang asli yang palsu itu. Gitu. Tapi mereka tetap ngotot bang, bilang kami baca dalil, kami baca dalil, kami baca dalil, begitu Ya, kata semua. ya kalau Yesus menikah dalilnya di Al-Quran di mana? Nah, itu di mana adanya? Iya Di kan? mana? Iya kan? Jadi mereka itu standar janda, udah biasa. Karena mereka memang demen sama janda, udah standar janda mereka. Iya kan? Kalau lagi Yesus disalib, mereka patokannya Al-Quran. Kalau Yesus menikah, patokannya dari Injil nggak jelas. Itu. Ya kan? Terus mereka bilang, katanya, ini kitab porno nih, bener nggak? Kidung Agung ini kitab porno, susu di mek-mek, segala macam, bener nggak? Ada Muhammad di situ. Tapi mereka ngotot, katanya Muhammad ada di Kidung Agung. Nah pertanyaannya, Muhammad ngapain di Kidung Agung? Coli kah? Bener nggak? Kayaknya Ini gitu. kan coli Muhammad ini kan, kacau nih orang-orang Islam ini kan. Katanya kitab porno, tapi ngotot katanya Muhammad ada di kitab porno. Dengan coli Muhammad ini kan. Itu, jadi standarnya standar janda nih, orang nggak jelas nih orang Islam ini. Makanya orang Islam ini kan kamu percaya nih. Nah, kalau misalnya ada orang Islam mengklaim, katanya apa namanya, Muhammad ada dalam kitab kita, katanya kitab porno. Nah, Muhammad ngapain di kitab porno? Gituin aja. Nah, kalau orang ngomong, oh ini kitab buku porno, katanya Muhammad ada di situ. Bolak-balik aja digituin saudara ya. Kalau bilang kitabnya kitab porno, kita bilang katanya Muhammad ada di sana. Kalau bilang Muhammad ada di kitab Alkitab, lu katanya porno kitabku. Tinggal dibolak-balik aja. Ngapain dia? Coli kah? Kan gitu kan. Gitu jawabnya ya. Dia belaga gila aja kan. Betul. Ini ya, Gila satu lagi caranya ya. Ini bola kali. Ya. katanya kan gini, Os. Di sana itu ada tokoh yang namanya Zulkarnain kan. Zulkarnain ini hebat karena mendirikan struktur tembok yang terbuat dari besi sampai ke langit memisahkan daerah Jud dan Majuj. Sekarang kan tahun 2024. Dari pantauan satelit nggak ada, ya kan? Dari lokasi geografis nggak ditemukan. Loh, emangnya kenapa? Di tahun yang sama, teman-teman, di tahun yang sama, Wangsa Sailendra itu di Magelang lagi bikin Candi Borobudur terbuat dari batu, sekarang masih ada. Gitu loh. Jadi fakta sejarah dan sainsnya dimunculkan. Jadi itu yang jadi penting, gitu. Terus si guru Gembul akhirnya ngaku ya, si guru Gembul katanya memang Al-Quran itu bukan kitab sains, bukan kitab sejarah, itu hikayat kelasnya Al-Quran itu hikayat, ya kan? Sebuah apa namanya? Ya kan hikayat kayak cerita si Kancil jadinya, hikayat si Kancil. Al-Quran itu sebuah kitab hikayat ya, hikayat si Kancil. Ya